وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتح إلى روح المؤلف الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي وابن الحبيب علي بن محمد الحبشي، ثم إلى روح المرحوم حج عبد الله بن حج التجاني Hitman bin Bapak Sumedi almarhum Muhammad Fajar Yurdiansah bin Bapak Muhammad Satya almarhum Salam bin Haji Mustafa almarhum Ahmad Kurnia bin Haji Muhammad Hasan wa usulihim wa ru'im wa alidina wa likum khasah wa muatina wa usul khumusin wa sumata'am wa syekhina wa mu'allimina syai'un lillah kiramin lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Wa thaniyatu qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa kafa bi hadhihi al-ayah dalilan ala syarafil ibadah wa luzum al-iqbali 'alayha fa'zim bi amrayn huma al-maqsud min khalqillahi ta'ala fa haqqun lil 'abd alla yashtaghila illa bihima ولا ينظر إلا فيهما واعلم أن ما سواهما من العلوم لا خير فيه ولا حاصل تحته فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهما ومع ذلك فلا بد مع العلم من العمل به وإلا كان هباء منثورا فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمرة والشرف للشجرة إذ هي الأصل ولكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتها فإذا لا بد أن يكون لك من كلا الأمرين حظ وعهد ونصيب بل لا بد للعبد من 4 أشياء العلم والعمل والإخلاص والخوف فيعلم الطريق أولا وإلا فهو أعمى ثم يعمل بعلمه ثانيا وإلا فهو محجوب ثم يخلص العمل ثالثا وإلا فهو مقبول ثم لا يزال يخاف ويحذر من الآفات وإلا فهو مغرور فإن الأعمال بالخواتيم وما يدري بماذا يختم له ختم الله لنا بالحسنى آمين ونسأله حسن اليقين آمين والثبات في الدين آمين لنا ولكافة المسلمين إنه أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Fathul Ilah bima yajibu ala abdi li maulah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habashi, orang tua daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad, sampai di dalam perkara tentang kesempurnaan seseorang di dalam menuntut ilmu dan beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tauhidnya dan mengakui kekuasaannya dan keilmuannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Inilah yang disuruh oleh beliau. Coba engkau renungkan 2 ayat ini. Kayak kembali dari atas. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati. Mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah, tidak ada duanya, tidak ada sekutunya, tidak boleh kita syirikkan
selain Allah subhanahu. Dialah yang maha pencipta langit dan bumi, 7 lapis yang indah, bumi dan langit dengan isi-isinya dan dalam-dalamnya dan apa yang diantaranya. Antara langit dan bumi jarak jauh, banyak di situ nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yanzilul amru bainahuma, yatanazzalul amru bainahuma. Allah turunkan perintah-perintahnya sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan, setahun demi setahun, seabad demi seabad, gurun demi kurun, dari zaman Adam sampai sekarang. Masya Allah. Yang keluar dari bumi, yang keluar dari laut, yang keluar dari gunung, yang turun dari langit. Masya Allah. Itu bermacam-macam jenis nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya hadza khalqullah. Itu adalah ciptaan Allah. Lita'lamu. Ini semuanya supaya kalau tahu, tauhidkan Allah, esakan Allah, la syarikalah, tidak ada Tuhan selainnya. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dari zaman Nabi Adam dan sebelumnya Allah berkuasa dengan segala pengetahuannya. Allah Maha Esa dengan segala af'al dan zatnya dan asma'nya. Kita baru tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sifat qadirnya, muqtadirnya, Allah dengan segala apapun dia mampu dan dia kuasa. Yang kedua dengan ilmunya. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini semua makhluknya dengan sifat-sifat ilmunya masing-masing diketahui oleh Allah. Binatang ini diketahui Allah, ini ilmunya. Satu profesor nggak sanggup dia mengetahui satu binatang saja. Dengan apa ini binatang, kulitnya, dagingnya, apa isinya, waduh, itu makhluk aja itu, belum yang lain. Ini Allah, ya, qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sudah meliput semua makhluknya, sesuatu apapun sudah diliput oleh Allah. Ilmu binatangnya, ilmu tanahnya, ilmu lautnya, ilmu tumbuh-tumbuhannya, semua, ilmu langitnya, ilmu angkasanya. Itu baru satu-satu manusia bisa mencapai, tapi Allah semua sudah diketahui oleh Allah subhanahu min qabli an nabra'aha. Lanjutannya sebelum diciptakannya Allah sudah tahu, sesudah dan akan datangnya, dan sampai lenyapnya, sampai habisnya, sampai matinya Allah tahu. Masya Allah. Nah, dari sini dua sifat-sifat tersebut, ya, yang mana tadi dengan innallaha ala kulli syai'in qadir dan Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Cukup dengan ini ayat. Kalau kita mengetahuinya dengan ilmu tauhid, mengesahkan Allah, mengetahuinya pencipta satu-satunya isinya dan diantaranya, dan tiap harinya turun perintah-perintah kematian, kelahiran, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang kaya, ada yang enggak dapat, ada yang dapat. Itu semuanya Allah subhanahu, yang enggak dipikirin oleh manusia. Subhanallah. Orang mikir begini, Allah yang mau. Allah yang maha kuasa, dia yang mengaturnya. Dalilan ala syarafil ilm. Ini menunjukkan mulianya ilmu yang diberikan kepada anak Adam, kepada manusia. Terutama tadi ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah dengan segala kekuasaannya, kekuatannya, kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan keilmuannya yang maha bertinggi. Nah, yang kedua, apa tujuan kita untuk diciptakannya? Yang setelah dia bertauhid adalah beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah kita tahu, janganlah mengabdi kepada yang lain, jangan sujud kepada yang lain, jangan minta kepada yang lain, jangan sholat kepada yang lain selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dua makhluk yang terbesar di muka bumi ini, di jagat raya, adalah jin dan manusia. Tentunya di langit adalah malaikat. Illa liya'budun, hanya Allah untuk berngabdi kepadanya, beribadah kepadanya, mengesahkannya, sujud, rukuk, qiyam, qiraat, zikir, doa, salawat.
di dalam salat, istighfar. Masya Allah. Ini dalil menunjukkan bagaimana mulianya orang yang beribadah. Orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli sujud, ahli ibadah, mereka yang mulia, ahli taat, yang selalu dalam keadaan dia luzumul iqbal alaiha. Luzumul iqbal alaiha, yang selalu kita dalam keadaan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimkan selalu di dalam wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku arahkan wajahku, aku hadapkan ke kiblat Allah Subhanahu wa taala yang tadi fataras sama, dia yang menciptakan langit dan bumi. Luzum selalu mulazamah, muhafadzah, itu dipentingkan di dalam salat, mulazamah, muhafadzah, di dalam sehari-hari kita menjaga salat 5 waktu dan mengabdi kepadanya. Setelah itu baru kita mengerti bahwa ibadah yang mulia adalah ibadah yang disertai dengan tauhid kepada Allah, yang mengesakannya. Maksudnya Allah menciptakan makhluk untuk beribadah. Fa'adhim bi amrain. Coba engkau besarkan ya perintah dua ini. Yang tadi dengan ibadah dan dengan ilmu. Tadi disebutkan di atas syaraful ilm wa syaraful ibadah. Kemuliaannya ilmu tauhid yang kita ma'rifat kepada Allah. Awal wajibin ala insan ma'rifatul ilah bil istighfar. Yang paling mulia kita pertama-tama kenal Allah dengan ma'rifat ketauhidan Allah Subhanahu. Yang kedua langsung ibadah, syaraful ilm wa syaraful ibadah. Dengan langsung kita lazimkan, hadapkan, arahkan wajah kita, hati kita ke dalam ibadah dan taat kepada Allah. Maka alangkah besarnya dua perkara ini, yang maksudnya adalah Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Maka pantaslah seorang hamba jangan dia sibukkan dengan yang lain-lain kecuali dengan ilmu dan ibadah. Oh, berat nih. Itulah daidanatul ulama, kerjaannya ulama. Kenapa? Ya ibadah, ya ilmu. Ya ibadah, ya ilmu. Ibadah, sholat, sujud, Quran, ilmu dan lain-lain, majelis ilmu, pembahasannya, qiraatnya, kajiannya, ya, syarahannya, ambilan dari ilmu-ilmu macam-macam. Bisa tauhid, ilmu Al-Quran, tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu sirah dan segala-galanya. Itulah dua. Syaraful ilm wa syaraful ibadah, yang disuruh kita jangan sibukkan dengan yang lain-lain. Itu saja. Illa bihima wala yanzur illa bihima. Jangan engkau melihat, jangan engkau menoleh kepada yang lain, hanya engkau ibadah dan menuntut ilmu. Masya Allah, inilah besarnya jiwa-jiwa orang dulu. Nggak dibilang lu cari duit coba arahin ke dunia, enggak, karena dengan dua ini udah cukup. Datang semuanya dunia kepada dia. Subhanallah, kita nggak yakin. Kita nggak yakin. Kalau kita ibadah, kita nuntut ilmu, datang. Yang pertama, takaffalullahu li talibil ilm bil rizqil khas dunal 'am. Allah menjamin kepada orang yang ahli ilmu, menuntut ilmu dengan rezeki yang khusus, bukan yang umum, tambah plus. Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Kenapa udah dijamin rezeki khas? Rezeki amnya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Orang yang ahli ibadat, ibadat salat, ibadat zikir, ibadat Quran dijamin oleh Allah. Apa kata Allah di dalam hadis qudsinya? Man syaghalahu
dzikri wa tilawatul qur'ani a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilina min ibadi. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepadaku, salat, Quran dan zikir kepadaku, aku berikan yang terbaik pemberianku kepada hamba-hambaku yang saleh. Yang terbaik lagi bukan. Ada hamba-hamba yang soleh. Pasti Allah kasih hamba yang soleh. Ya, dikasih yang terbaik kepada mereka. Kenapa? Sebab dua. Syaraful ilm wa syaraful ibadah. Ini jangan kau sibukkan kecuali dengan dua. Jangan kau menoleh atau memandang selain ini dua. Wa'lam annama siwahu minal ulum la khaira bihi wa la hasila tahta. Selain dua ini, ibadah sama ilmu, yang lainnya belakangan. Yang lainnya enggak ada di bawahnya itu manfaat. Yang ada ini dua, yang bakal di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Enak enggak? Ringkasannya dua doang. Apa? Syaraful ilm wa syaraful ibadah. Kalau kita mau kehidupan dunia, semuanya datang dunia tersebut. Sering kita bilang, siapa yang melazimkan zikir, melazimkan istighfar, melazimkan salawat, melazimkan doa-doa, melazimkan Quran, rezeki datang mau nggak mau. Dunia berkhidmat kepada dia. Banyak cara-caranya ibadah. Salawat ibadah, ya. Asma'ul husna ibadah. Abdurrahman isinya ibadah, zikir, Quran, doa dan lain-lainnya. Ya. Selainnya la khairah. Engkau mau cari yang lainnya, enggak ada kebaikan di situ. Wala hasilah tahta. Engkau enggak dapat menghasilkan apapun dari yang lainnya di bawah tersebut kecuali jalan ilmu dan jalan ibadah. Fa idza alimta, kalau engkau mengetahui, fa'lam annal ilma asyraful jawharain. Masya Allah. Dari dua ini yang paling bagus adalah ilmu. Wa afdaluhuma. Betul, kita dasarnya ibadah, tapi nuntut ilmu dulu. Kalau dia ibadah tanpa ilmu bagus enggak? Jelek. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Nah, cukup. Kalau dia beribadah enggak dasar ilmu, enggak dasar kitab, enggak dasar guru, percuma ibadahnya. Salah semuanya. Ya kan? Yang dua ini yang paling mulia adalah ilmu. Wa ma'adzalika fala budda minal ilm minal amal. Setelah engkau raih ilmu, amalin, terapin, kerjain ilmu tersebut di dalam ibadah. Wa illa kana haba'an manthura. Kalau entau ilmu saja enggak mau ibadah, sia-sia. Bercerai-berai semua, ilmu hilang, enggak dipraktekin, enggak diamalin, enggak dijalanin perintah-perintah Allah di dalam ibadahnya. Fa innal ilma bi manzilatis syajarah. Ilmu itu diumpamakan seperti apa? Pohon yang rindang. Wal ibadah bi manzilatis samarah. Ibadah itu adalah buah-buahnya. Semuanya bersumber dari pohon yang berakar, yang bercabang, yang beranting, yang berbunga, yang berbuah. Asalnya dari pohon tersebut. Syaraf lisyajarah. Kemuliaan asal usulnya adalah dari pohon. Al-intifa innama yahsulu bi thamaratiha. Dari pohon itu mungkin kita nggak banyak memanfaatkannya. Yang kita manfaatin adalah buahnya. Kita makan buahnya, nggak mungkin kita makan kayunya, daunnya. Yang kita makan adalah buahnya. Faidan la budda an yakuna laka min kila al-amrayn habbun wa nasib. Dua-duanya penting. Wahai muridku, ya, kalau begitu tidak boleh tidak bagimu kedua-duanya. Syaraful ilm wa syaraful ibadah. Dua perkara tersebut habbun wa nasib. Ambillah banyak di situ bagian untukmu, nasibmu, bagian yang engkau miliki dari ilmu dan dari ibadah. Ambil yang banyak. Jangan yang lain-lain dulu. Masya Allah. Di dalam ilmu fikih saja orang yang banyak ilmu fikih dijamin oleh Allah lagi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Orang yang ahli fikih lebih-lebih dikasih sama Allah kelebihan dari hadis-hadis, butiran-butiran hadis Rasul. Orang yang ahli hadis banyak dia mengkaji ilmu hadis, lebih-lebih lagi pahalanya mati syahid orang-orang ahli hadis.
derajatnya derajat Nabi. Kalau dia mengkaji Quran, hafal Quran, lebih tinggi lagi, derajatnya seperti Nabi. Masya Allah. Ilmu mulia semuanya. Jangan nggak mau kita meraih ilmu. Cari 3 ilmu. Ilmu tafsir Quran, ilmu Quran mendalami dan menghafali dan mengamali dan menterapi dan meyakini, dan yang kedua ilmu hadis. Masya Allah. Berapa butiran hadis-hadis Rasulullah tentang yang menghafal hadis-hadisnya Nabi, yang mengajarkan hadis-hadisnya Rasul. 40 hadis di kotak kita, 40 hadis saja, lebih insya Allah. Begitu juga ilmu fiqh, Masya Allah, dikedepankan oleh Nabi. Ilmu halal wal haram, ilmu ma'rifah di dalam muamalah. Wow, ini 3-3-nya main saing-saingan ilmu. Ya? 3-3-nya pahalanya besar-besar. Maka engkau ambil nasib dari bagian ilmu tersebut. Engkau ambil bagian untukmu. La budda lil abdi. Tidak boleh tidak bagi kalian hanya dengan dasar 2 ibadah ini, syaraful ilm wa syaraful ibad, dengan 4 lagi. Sebagian 5. Dan sama, enggak apa-apa 4 dan 5. Pertama-tama ilmu. Kaji ilmu. Banyak ilmu, kantongin ilmu, serap ilmu, hafal ilmu. Yang tadi ilmu 4 besar, tauhid, tafsir, hadis, fiqh. Ini ilmu 4 ini luar biasa. Kalau kita bisa kuasai, kita ambil, kita demenin, kita hobi di 4 ini, cakep udah. Ya. Yang kedua amalin insya Allah. Kita bisa amalin ya Allah. Kita masih kurang beramal, tapi mudah-mudahan kita sudah mengamalkannya. Karena usia dan karena badan udah nggak seperti dulu lagi. Masa-masa santri, masa-masa muda, semua insya Allah kita amalin yang semampu kita di dalam kekuatan. Tapi lanjut usia, Nabi aja udah 59 atau 58, Nabi udah duduk sembahyang. Nomor 3 meninggal begitu. Badan nggak sama dengan umur masing mau 25, 35 masih bagus nggak? 45, wah lagi lancar aja yang 45. 50, 55 udah stop, pensiun dan 58. Ya udah kurang 58, 60 udah mulai deh mundur, nggak kuat kita. Itu yang kedua, ilmu dan amal. Yang ketiga apa? Ikhlas. Yang keempat khasyah. Yang kelima wara atau zuhud. Itu semuanya diambil oleh para habaib menjadi dasar fondasi Thariqah Al-Abi Alawi. Thariqahnya yang lagi rame ini. Kita nggak di situ, tapi itulah yang disebut oleh Habibullah Haddad di dalam syarahnya Al-Ainiyah. Dasar kami adalah ilmu, amal, ikhlas, khasyah, wara'. Betul, mereka mempunyainya walaupun kita berkurang. Tapi orang-orang dahulu yang dijegal itu, orang-orang ahli 5 ini semuanya. Jalin aja, insyaallah ada balasannya. Fa'alamu at-tariq awalan, engkau kenalin dulu jalannya thariqah tadi. Ada thariqah, ada syariah, ada haji, ada hagigah. 3 lagi ilmu yang menjurus ke dalam ilmu tasawuf, ilmu hagaib. Pertama-tama kita thariqah dulu, jalan dulu. Jalan udah bagus, kita aspal dengan syariat. Masya Allah. Udah bagus dengan tol. Wah, cakep enggak? Darinya tanah di aspal jadi tol, langsung hakikah. Udah komplit dia. Udah kuat itu tanahnya dengan karang, dengan ditumbuk dengan kuat, ya aspal jadi apa? Jadi klimis, langsung cepat di tengah-tengah tol yang jalan yang langsung, nggak ada gangguan lagi. Hagigah itu, umpamaan kecil itu, umpamaan kecil. Orang-orang yang mau bikin jalan-jalan besar tol, karena dibebasin tanah nggak? Setelah bagus, dirancang, di aspal yang bagus. Kalau sekarang dipanggilnya cor, wow, kuat nggak tuh? Nanti dibilang ini tol, nggak boleh sembarangan. Udah orang-orang hagigah. Itulah orang-orang yang dasarnya ilmu, amal, ikhlas. Begitu juga khasyah atau khauf, zuhud atau wara', diambil kalimatnya sama. Nanti
diambil lagi 5 lagi. Oh, berat lagi ilmu tasawuf. Tawadhu, muraqabah, tawakal sama Allah. Yang keempat riba. Yang kelima syukur dan sabar. Waduh, enak banget itu kalau diterjemahin semuanya. Nanti insya Allah kita bakal terjemahin semuanya. Amin ya Rabbal. Kalau dia nggak menjalankan dari awalnya, dari thariqah dulu, syariah, baru hakikah, dia bakal buta. Nggak mengenal ilmu, nggak mengamalkan. Ya, dia harus mengamalkan ilmunya, ya, dia harus mengertikan dulu ilmunya, baru diamalin. Kalau dia begitu saja, dia masih mahjub, masih terhalang, masih dihijab. Kenapa? Nggak ikhlas. Nggak ikhlas yang ketiga. Rugi. Sia-sia, cuma-cuma kalau dia beramal tanpa ikhlas. Wa akhlis ya, fil amal. Ya. Engkau ikhlaskan di dalam amalmu. Ya. Wala yazal yakhaf. Tuh, yang keempat, takut nggak diterima. Takut sama murka Allah kalau kita ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Yang tadi tawadhu, takut sama Allah dengan rendah diri. Yang selanjutnya yahdhar minal afat, hati-hati dengan banyak ujian dunia, ujian syaitan, ujian wanita, ujian tahta, ujian harta. Oh, itu musuh-musuh kita tuh. Sekarang ini kan harta yang lebih berat ujian. Kata Rasul, yang paling aku takutin dari Bani Israel ujiannya di perempuan, umatku bukan di harta. Benar nggak? Sekarang dikasih duit semuanya udah habis, tuh nggak mau ikut gua nggak kasih duit. Subhanallah. Wa illa fahuwa maghrur. Kalau dia nggak ikhlas, kalau dia nggak betul-betul takut kepada Allah, dia orang yang maghrur, tertipu belaka oleh syaitan. Jangan kita tertipu oleh syaitan. Nanti ditakutkan ente punya ilmu, punya amal, punya ini, tapi nggak ikhlas, ditakutkan nanti su'ul khatimah. La haula wala quwwata. Nggak takut sama Allah, nggak punya rasa takut dengan lisannya, dengan mencaci dengan orang yang sudah mati. Ya Allah, kurang ngajarnya ucapan, manggil orang bapak kita dipanggil nggak boleh. Paham? Panggil Ubed, gila banget. Orang alim besar dipanggil begitu enak ya ini. Pak Lurah nih, Pak, gitu. Ada lurahnya enggak? Apalagi dokter Andes, apalagi udah Prof, dipanggil pantas nggak begitu? Ayo Ubed aja deh. Allah, kurang ajar banget. Ya, orang sesama dia aja mesti dipanggil kiai. Dia mesti dipanggil kiai, nggak mau kalau nggak dipanggil. Kayak orang yang dulu dipanggil begitu aja. La haula wala quwwata. Nanti bakal kena su'ul khatimah, ya. Al-amal bil khawatim, ya. Karena dia ghurur. Ini semuanya dan hasad, dan penyakitnya benci. Nauzubillah. Bughd, hasad dan ghurur. Ini semuanya penutupannya buruk nanti. Penutupannya su'ul khatimah. Nauzubillah. Apalagi melanggar orang-orang wali, melanggar orang-orang saleh. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, ayo siap perang sama Allah Subhanahu wa ma yadri bima yuhtamula. Kita nggak tahu bakal ditutup apa nanti penutupan su'ul khatimahnya. Na'udzubillah min. Maka kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Semoga kita ditutup hari terakhir kita dengan husnul khatimah dan husnul yakin tadi, dengan ilmu tauhid, dengan ilmu ma'rifat yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar ilmu yang rasikh, ilmu yang sah, ilmu yang jangan sesat, jangan ilmu yang salah, jangan menyimpang, dan embel-embel yang semuanya murni tinggal kita amalin. Amin ya Rabb. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa jalla wa 'azama kalimatu haqqin 'ala nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala. Amin.
Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma Rabbi habli hukman wal